Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Ya ampun. Dimas Rizky Pangestu Sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Anabawi, Mas Bedu belum jawab salam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lagi sibuk apa sih pagi-pagi Mas Bedu, ya Allah. Ini loh Zara nih, aku lagi unfollow akun-akun yang selalu menampilkan foto-foto seksi. Ih, tumben. Sangat stabil. Iya, aku unfollow aja apaan? Seksi keamanan, seksi konsumsi. Makanya kirain wanita-wanita Enggak, seksi bener-bener. gitu. Karena kan kalau secara nggak sadar kan kalau kita follow akun-akun tersebut kan walaupun kita nggak buka, kalau kita lagi mau cari buka komedi sosial, muncul tuh di halaman kita, di explore kita. Ih, tumben banget Mas Bedu. Biasanya Mas Bedu malah demen ya ngeliatin yang kayak gitu ya, serius gitu. Wah, apa? Jangan fitness kamu, Cagus. Fitnah. Sudah dikasih. Aku aja link yang susah dibuka. Ya, itu namanya sama aja. Enggak. Aduh, buaya darat. Ya enggak, maksudnya gitulah. Makanya sekarang kan Mas Bedu malu ya, mohon maaf ya. Mas Bedu udah ngaji sama mama, masa iya sih masih aja ngelihat hal-hal yang nggak pantes gitu Iya, loh. betul. Bener banget nih Mas Bedu. Masya Allah kalau Mas Bedu memang seperti itu ya. Kalau gitu yuk kita mulai ke pengajian kita hari Iya ini. ini kok, bentar, ini kok pinnya nggak bisa dibuka sih? Ih, kenapa Mas? Pinnya nggak bisa dibuka. Oh, ini bukan handphone aku. Ketahuan handphone minjem. Come on. Ya. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Tentunya semoga di pandemi ini kita memohon kesehatan selalu ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kami menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Baju kita sama Nabawi sama ya. Sama. Senada sedakwah. Masya Allah. Berarti Mas Bedu mulai sekarang hal-hal yang berupa maksiat kecil udah dikurangin. Ya. Mantap. Sudah mulai Mas Bedu. Assalamualaikum. Bukan hilangin. Waalaikumsalam, Mama. Damang, Jahra. Alhamdulillah, Bedu, Damang. Pangestu. Alhamdulillah mah, Pangestu mah. Iya, Mah. Mah, Mas Bedu luar biasa sekarang, Mah. Apa? Apa tuh? Sudah mulai mengurangi maksiat-maksiat kecil, Mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup itu harus ada perubahan. Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Iya. Yang sama dengan kemarin rugi. Siapa yang beruntung? Orang yang lebih baik daripada kemarin. Artinya bertahap ke arah yang lebih baik. Semoga anak mama jadi orang beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Bedu sih berusahanya mengeluarkan yang maksiat-maksiat besar mah, jangan yang kecil. Kalau yang besar udah keluarkan, yang kecil gampang keluar mah gitu. Kalau kita keluar kecil dulu, La ilaha illallah. Gampang kata siapa lu? kalau yang kecil-kecil maksudnya mah. Kalau dalam toples misalkan contohnya umpamanya, Salah tahu. salah ya mah ya. Jadi berat tetap berat ya mah, Jangan meninggalkan digampangin yang kecil. tetap walaupun Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Astagfirullah. Maksudnya Itu yang dikuranginnya salah. mah.
Jangan anggap gampang walaupun sedikit-sedikit yang kecil-kecil. Yang gede doang yang beduk hindarkan, yang kecil mah enggak, salah sayang. Yang kecil juga sama mah, Pak. Sama harus dihindarkan. Baik. Tapi masalah didulukan yang mana, yang penting kita meninggalkan gitu ya, Pak ya. Berusaha. Oh, berusaha. Tinggalkan, maju ke arah yang lebih baik, song-song masa yang akan datang. Masya Allah. Iya, kalau gitu langsung dibahas aja deh, Mah. Maksiat kecil deh, Mah. Silahkan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maksiat kecil. Maksiat kecil. Dosa adalah maksiat. Maksiat adalah dosa. Kita semua tahu dari orang tua sampai anak kecil. Dosa terbagi dua. Dosa yang besar, dosa yang Kecil. Cuman jangan digampangin. Biarin dah. Dia mah dosa kecil. Kata beduk yang dihindari mah yang gede-gede aja dulu. Yang kita tidak boleh lupa, maksiat kecil, dosa kecil bisa menjadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama apa? Kalau dosa kecil dikerjakan terus-menerus, peribahasa mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi Bukit. Misalnya beli ke pasar sayuran, nyomot, ngentit dia tuh bawang barang 2-3 biji. Kecil kan? Kecil, Mah. Tapi kalau tiap hari begitu, lama-lama gede. La kabirota mal istighfar wala sogirota mal isror. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan besar kalau dikerjakan dengan terus-menerus. Kalau ada orang melakukan dosa yang besar, langsung dia sadar ini adalah salah. Dia bertaubat kepada Allah, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Hapus itu. Tapi kalau ada orang melakukan dosa kecil tidak pernah beristighfar, tidak pernah menyadari ini salah, lama-lama jadi gede. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135. Kalau ada orang berbuat dosa fahisyah. Fahisyah itu dosa selain diri kita ada orang lain. Misalnya, punten, orang pacaran, orang berbuat zina, kan ada orang lain. Ada orang. Audzalamu anfusahum, atau zolim dengan dirinya, dosanya nggak ngajak orang, mabok, teler, narkoba, nyimeng, putau, misalnya. Zakarullah, ingat sama Allah, bertaubat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itu adalah dosa. Caranya bagaimana? Hadis Nabi mengatakan orang yang benar beriman kepada Allah tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya. Kalau tahu itu dosa tidak akan diulang. Iya, Mah. Gitu. Jadi walaupun sudah bertobat jangan diulang, udah tahu itu salah. Udah tahu salah. Itu orang yang beriman. Makanya akan menjadi besar kalau diulang karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Iya. Artinya balik lagi tadi ya Mama, ingatkan ke Bedu ya Mama, jangan sekali-kali meremehkan dosa yang kecil. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Baik. Ya Mas, setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik ya Mas, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Maksiat kecil. Yang kedua, Iya, Mah. bagaimana dosa kecil menjadi Besar. Kalau orang yang melakukan dosa, dia menganggap remeh dosanya. Ya. Segitu doang. Lu taubat tuh tadi berbuat maksiat, alah segitu doang. Orang mah meremehkan dosa,
menganggap dosa yang dia kerjakan dosa yang sangat kecil, dosa kecil menjadi besar. Ya. Berbeda kalau orang melakukan dosa kecil, ya Allah dosa banget di hadapan Allah. Lalu orang tadi bertaubat kepada Allah, maka di hadapan Allah jadi kecil. Kenapa? Orang yang menyadari saya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah di hadapan Allah, dia sadar betul tentang dosanya, langsung bertaubat kepada Allah, dia merunduk kepada Allah, merasa bersalah, memperbaiki kesalahannya. Ini orang disukai oleh Allah. Ya Ibnu Adam la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikirobiham magfiratan. Hei turunan Adam, kalau kamu punya dosa langit yang biru penuh dengan dosa kamu dan tidak pernah syirik kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah datang menyambutmu dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Masya Allah, amin. Karena dia sadar, dia salah, bertaubat, merubah sikapnya dengan sikap yang baik, diampuni semua dosanya, asal jangan syirik. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang namanya orang melakukan perbuatan dosa, kalau dia orang yang beriman, seolah-olah dia berdiri di bukit, di kaki bukit, takut ketimpah gunung saking menyesali dosanya, seolah-olah akan ketimpah gunung. Tapi orang yang hobi melakukan dosa besar bagaimanapun, dia seolah-olah ada lalat yang lewat di hidungnya, nggak dianggap kecil. Kenapa? Sudah terbiasa melakukan dosa, Ya Allah. merasa tidak bersalah. Kalau orang, makanya mama selalu bilang, dulu kan polisi punya alat yang namanya kalau orang ngebohong ketahuan. Lie detector. Lie detector. Dengan detektor tadi ketahuan. Dia berbohong. Kenapa? Baru tumben ngebohong deg-degan. Deg-degan. Tapi kalau sudah terbiasa udah nggak deg-degan lagi. Iya. Makanya inilah, kalau orang yang berbuat dosa tadi merasa Masya Allah dosa di hadapan Allah, takut Allah murka, seolah-olah beri di kaki bukit gunung, takut gunungnya runtuh kepada dia. Tapi orang yang sudah terbiasa melakukan dosa, enak aja, kayak laler lewat, nggak dianggap apa-apa. Iya. Jadi gede dosanya. Apalagi kalau mujahir, siapa yang namanya mujahirin? Mujahirin itu orang yang berbuat dosa, dia yang menyampaikan kepada orang, membuka aibnya. Buka aib. Saat ini survei membuktikan dengan adanya medsos di masyarakat, Oh. dia berbuat maksiat, dia pacaran, dia bercumbu, dia berselingkuh, dia korupsi, dia maling, dipamerkan di medsos, seolah-olah bangga, gue nih punya pacar baru, lebih cantik, lebih ganteng, DST. Ada nggak yang begitu? Ada mah. Dia yang disebut mujahirin. Orang yang aibnya sudah ditutup oleh Allah. Misalnya dia malam-malam berbuat dosa dan maksiat, ditutup oleh Allah. Paginya dia ngomong sama orang, gue gitu loh semalam ini. Paginya posting dia di media sosial. Bangga dengan dosanya. Maka dosanya semakin besar. Siapa lagi yang dosanya menjadi semakin besar? Kalau dia seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat, seorang yang dituakan di masyarakat, bukan karena usianya tua, karena banyak yang tua nggak dituakan, yang muda dituakan. Yang dituakan di masyarakat melakukan perbuatan dosa diikuti oleh masyarakatnya, maka yang kecil jadi besar. Rasul bersabda, kalau ada orang melakukan dosa diikuti oleh orang sekelilingnya, maka orang tadi mendapatkan dosa sesuai dengan dosa yang dikerjakan oleh orang yang mencontoh. Makanya hati-hati sebagai public figure, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, sebagai banyak penggemarnya, hati-hati kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka jadi dosa jariah. Dosa jariah, Masya Allah. Orang mengerjakan dosa karena mengikuti apa yang kita omongin, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka dosa mereka mengalir kepada kita tanpa mengurangi dosa mereka karena mencontoh kita. Tanpa kita Sama dengan amal jariah. Iya. Kita berbuat baik diikuti oleh orang kebaikan kita, maka ketika orang lain mencontoh kebaikan kita dapat pahala jariah,
tanpa mengurangi pahala mereka. Oleh karena itu, mereka-mereka yang tokoh agama, tokoh masyarakat, public figure, orang yang banyak penggemarnya, hindarkan, jangan melakukan dosa dan maksiat, baik yang kecil apalagi yang besar. Dan seandainya dalam tanda kutip pernah melakukan dosa dan maksiat, pasti sebagai manusia Pasti. Iya. banyak bertaubat, jangan dipamerkan sama orang lain, apalagi dibanggakan. Berat hukumannya di hadapan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Ya seperti itu ya, karena mirisnya di masa sekarang justru, mohon maaf nih Mah, di selebgram ataupun orang-orang yang ingin menjadi famous, ikut-ikutan semakin menunjukkan belahan-belahan yang dimilikinya. Nah, Masya Allah, mereka bangga dengan itu yang wajib disembunyikan tapi diablakin. Ya Ibnu Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, nutup aurat. untuk aurat. Yang kedua, perhiasan, ada manik-manik, ada belang-belang, ada bordel, perhiasan. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian, hati-hati. Hati-hati. Nah, Mah, kalau misalnya seperti ini, Mah, banyak di berita kejadian bahwa adanya mungkin tadinya dia mengirim video kepada kekasihnya, video vulgar gitu, karena udah putus disebar di sebuah web pornografi. Nah, sedangkan orang tersebut mungkin sekarang sudah bertaubat, sudah mendekatkan diri ke Allah, sudah berhijab. Nah, tapi video tersebut masih ada nih, Mah. Ada salah satu public figure yang seperti itu. Bagaimana tuh, Mah? Apakah dosa tersebut terus mengalir? Betul. Karena sudah dia lakukan. Kalau mungkin ditarik kembali, apakah mungkin? Susah dunia Sudah banyak maya. beredar begini. Walaupun dia katakan, tolong dong ditarik, delete gambar saya. Boleh jadi penawaran dia, tapi sudah terlanjur. Sekarang robah sikap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bertaubat dengan taubatan nasuha, berikan contoh yang baik, kemudian berbuat baik kepada orang lain. Semoga dalam tanda kutip Ya, Ma. dosa Anda dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Karena innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berarti artinya dosa jariah bisa jadi berhenti ya Pak ya. Kalau Ya. kita bertobat ya Pak, nggak lagi terus mengalir kepada kita. Makanya. Ya. Karena tidak mustahil, maaf dalam tanda kutip, boleh jadi zaman jahiliyah dulu dia bangga dengan pergaulan, Ya dengan Allah. pakaian yang seksi, dengan dicumbu oleh lawan jenisnya dan seterusnya. Ya. Saat itu belum dapat hidayah, hidayah datang dari hati yang paling dalam. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha, merubah gaya hidup dia, sikap hidup dia, ibadah dia, insya Allah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan ngasih sia nih memori di belakang. Iya, Mah. Yang telah lalu sudah dah berlalu. Lalu. Tapi mata manusia nyongsong ke depan. Kalau hidup pengen maju, songsong masa yang akan datang. Jangan selalu melihat ke belakang, tapi sekali-kali. Makanya kalau kita lihat ke belakang sekali-kali, agar kita tidak mengulangi perbuatan salah yang lalu. Iya, seperti Oke. itu ya, Nggak Mah, usah ya. jauh. Para sahabat dulu kan zaman jahiliyah berbuat dosa, berbuat maksiat, Iya. berbuat mabok, Sebelum berzina. ada Nabi Tapi Muhammad. begitu masuk Islam, dia merubah sikap mereka. Allah, innallaha ghafurur rahim. Ampun ya Mah. Baik, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Tentunya Mama juga masih akan terus membahas mengenai maksiat kecil setelah ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan jamaah yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadedeh_tv1 juga akan dijawab oleh Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dedeh. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dedeh. Mama, Naon? sekarang jamaah-jamaah sudah tidak sabar untuk mendengarkan jawaban Mama. Naon? Dari Instagram nih, Ma, di @arilayohana. Arila Yohana. Assalamualaikum Mama Dede tercinta. Waalaikumsalam Yohana tercinta. Galau nih, Ma. Aya naon? Kalau saya suka ikutan pesan minuman beralkohol saat lagi ngumpul sama temen atau sama ketemu klien, apa saya termasuk melakukan maksiat kecil? Tapi saya nggak sering kok, cuman pas ngumpul dan ketemu klien aja karena mereka minum.
Saya yakin sebelum saya menjawabnya, Yohana bisa tahu jawabannya. Odo es asa. Dosa. Sekali-kali kayak sering-sering cuman ngumpul doang. Buang itu semua. Nanti Anda anggap biasa. Salah. Nah. Top. Top. Kalau misalnya nih mah, cuman seteguk karena gue nggak ngehargain klien gue aja kok. Ngehargain klien bukan dengan seteguk. Dengan pindah ke tempat yang lain. Beli bakso, beli cendol. Itu lebih enak. Lebih enak tuh. Iya, mendingan di warung Bukokom ya. Ya udah, lanjut ya. Termasuk itu juga kadang-kadang ada juga mah orang yang bekerja di mana dia harus entertain calon kliennya agar proyeknya jebol. Nah, diajaklah tuh dia harus mengajak ke tempat-tempat seperti itu. Akibatnya karaoke memberikan yang gitu. namanya gratifikasi seksual. Nah, itu dia padahal dia nggak ikutan tuh mah. Ikutan nggak ikutan, kalau Anda tahu situasi itu, saran mamah lebih baik mundur dari kerjaan tadi. Karena walau bagaimanapun sudah terkontaminasi dengan dosa-dosa yang Anda katakan. Oh, seperti Mundur, masih banyak yang halalan thayyibah. Iya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Halalan thayyibah cara memperolehnya. Halalan thayyibah secara hukum agama. Toib hasilnya, kalau tidak dia temannya setan. Oke, baik. Terima kasih ya, Ma. Nih lanjut nih, Ma ya. Pertanyaan yang kedua dari Instagram @harismandala751. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Mandala 731. Galau nih, Ma. Ada apa? Mah mau tanya, apa hukumnya wanita berselingkuh di rumah, sedangkan suaminya kerja di negara orang, tapi istrinya bawa lelaki lain di rumahnya? Apa ganjaran yang didapat wanita tersebut, Mah? Terima kasih, Mah. Baik, gila. Jangan disuruh bunuh. Semangat Jahat banget, saya pernah banget. ngalamin banget sih lo. Jadi, senyum si bedu. Jadi mau lelaki, kek mau perempuan, kek mau selingkuh di mana, kek apalagi rumah. Ya Allah. Ya Allah, maka itu hukumnya dosa. Makanya Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perbuatan zina, perbuatan keji dan jalan yang sangat hina. Ya Allah, dari mulai berpandangan, suaminya pergi nyari duit di luar negeri, istrinya berselingkuh dengan suami orang, kemana hati nurani Anda? Ya Allah. Seperti binatang. Masya Allah, makanya saran mama, kalau emang Anda tidak siap ditinggalkan suami, bilang sama suami nggak usah pergi ke luar negeri, di sini cukup. Kata suami ada dinas belajar, lumayan ngambil S2, ngambil S3, mendingan jangan diambil dah. Kalau memang kira-kira istri Anda tidak kuat dengan kesepian. Seperti itu ya, Maya. Itu godaan manusia yang digoda oleh setan. Berarti kalau seandainya daripada adanya hal-hal yang bersifat maksiat di antara suami istri itu terjadi, lebih baik selalu bersama, jangan terpisah. Hindari. Ya, Mama berkali-kali bilang, Zahra, ulat bulu, jangankan yang berpisah rumah, berpisah negara, yang seatap aja ulat bulu selalu datang. Iya, Ma. Tahu ulat bulu? Yang di pohon, Ma? Darah ratel. Bikin gatel. Oh, iya. Bentol-bentol makan ulat bulu. Darah ratel. Nah, ini juga nih, Pak. Ini pasti sering terjadi nih, Pak. Mohon maaf nih, pertanyaannya agak sedikit. Ini nih, Pak ya. Kasir di supermarket, Pak. Ya kan? Kan di depannya kan selain permen ada yang lain tuh, Mah, tuh. Ya, di supermarket tuh. Kalau di Supermarket. coklat, Yang ada kotak. yang lain lah dipajang tuh ya. Oh, iya. Tahu lah ya. Pengaman, Mah, pengaman. Iya, alat kontrasepsi, Mah. Mohon maaf nih. Nah, kan kalau yang beli, misalkan belum menikah, Mah. Belum sah sebagai suami istri misalkan. Dia harus melayani tuh, Mah. Nah, itu kasih jangan tuh, Mah. Sebagai kasir kerjanya. Sebagai kasir dia mau nggak mau tuh. Maksudnya gratis gitu dibagi? Bayar, Beli. Mah. Tapi kan dia melayani, sama seperti dia bartender melayani orang membeli minuman yang beralkohol. Nah, dia sebagai kasir di supermarket, ada anak muda yang belum menikah membeli alat kontrasepsi, pengaman, di depannya kan ada di situ tuh, Mah. Nah, Apakah dia kayaknya Mama kalau nggak salah ingat dulu pernah ada aturan dibagiin kontrasepsi ke anak-anak kuliahan, anak-anak SMA. Pernah dengar nggak dulu ada aturan?
itu artinya menganjurkan mereka berbuat zina. Jadi saran mamah lebih baik jangan ada alat kontrasepsi dijual di toko. Anda khawatir yang pakai akan berbuat zina, khawatir yang pakai anak-anak yang belum nikah, itu kita ke bawah dosanya. Supermarket ada mah. Makanya Minimarket malah ya. di mamah mah tidak ada. Depan persis mas, saya mau ngambil coklat takut suka salah ngambil kadang-kadang. Iya. Mata lu kemana? Bentuknya sama kayak Kadang sejajar Memang mah. bentuknya sejajar sama. persis bang. Jadi kasir minimarket Tuh, mah. Zara tahu tuh, Zara tahu yang tuh. ada Mama soalnya nggak pernah belanja, dibelanjain sama anak-anak jadi tahu udah sampai rumah. Yang Emang depannya bentuknya A sama sama coklat I. sama. Kemasannya mah kemasan mah. kemasannya warna-warni kotak. Kayak permen warna-warninya. Gitu. Zara juga baru tahu kan waktu itu kan ada sampingnya coklat, ada ini. Anak kecil kan kalau pendek kan dia ngambilnya asal nanti Iya. takut itu mah. Gitu. Kadang penyediaannya salah ya, Mah. Kepada penjual Anda wajib memberitahu bahwa yang warna-warni ini tidak boleh dibeli oleh anak-anak. Boleh sama yang udah pada jenggotan pada Nah, begitu. iya, kalau kita mau boleh. Tapi kalau jenggotan belum menikah juga nggak boleh ya, Mah ya. Kita harus ngasih tahu itu kemasan yang dibungkus apa, Iya, gitu Mak, ya dong. Allah. Jangan beli kucing dalam. Karung. Kasih tahu aja di paku payung, kita sakit. Nah, Terus terang aja jangan beli ini. Iya, jangan beli ini Iya. ya. Oke, artinya berat ya memang tugasnya jadi kasir. iya, luar biasa ya. Wajib. Karena kan mungkin dia terpaksa daripada dipecat butuh pekerjaan gitu. Mendingan dipecat. Oh iya, Mah. Tanggung jawab di hadapan Allah berat. Iya, iya. Berat ya. Nah, kalau seandainya Mah mengenai maksiat yang berakhir pada dosa jariah, apakah taubatnya harus setiap hari terus menerus? Anda bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau kemarin Anda berbuat dosa jariah di posting, sekarang taubat Anda di posting dengan postingan yang sangat banyak dari hati yang paling dalam. Semoga Allah mengampuni dosa Anda. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu, memasukkan kamu dalam surganya Allah yang mengalir banyak sungai-sungai. Kenapa tidak Allah katakan pasti diampuni? Kenapa asa? Mudah-mudahan. Karena ada orang taubat dari hati ke leher, ke mulut, kelakuan. Itu diterima. Ada yang dari leher doang, taubat besok balik deui. Itu nggak diterima. Makanya asa, syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah. Mohon ampun kepada Allah dengan yang saya lakukan. Berjanji sama Allah dan diri sendiri tidak akan mengerjakan dosa salah lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Itu syarat. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Instagram. Mah. Berapa gitu naon? Nah, dari siapa? Ayo. Dari pasti Sabto 361. Iya benar, dari Sabto Ya, penggemar kita. 361. Benar, alhamdulillah mah. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kagum dengan seseorang atau ngefans dengan seorang aktris atau aktor karena kecantikannya, ketampanannya, kemudian kita berhayal, seandainya, apakah ini termasuk maksiat kecil, Mah? Betul, bahkan bisa menjadi maksiat besar. Ya Allah. Contoh, ada orang yang curhat ke mama. Dia punya suami, maaf dalam tanda kutip, Iya. memang kurang tampan lah begitu ya. Dia bilang gini, mama, saya tiap berhubungan badan merem. Saya bayangkan seorang aktor yang sangat tampan. Begitu, mama bilang, beneran lu? Bener. Mama bilang, pernah melek nggak? Begitu melek kaget. Nah itu kan akhirnya yang mama khawatir menyebutkan nama orang tadi apa tidak terluka suaminya. Terluka sekali. Makanya kita menyadari dialah pasangan kita. Nah, kalau Iya. seandainya ibaratnya anak-anak yang mungkin belum balik atau di bawah umur, yang belum saatnya melihat adegan-adegan seperti itu, Mah. Sepertinya kadang kan di drama Korea atau di film-film luar negeri itu tiba-tiba muncul tuh, Mah. Itu termasuk maksiat kecil nggak tuh, Mah, kalau jadi nontonin gitu? Makanya kan suka ada kalau nonton TV atas bimbingan orang tua. BO. Tapi kapan kita ngebimbing anak-anak? Tulisannya BO. Boro-boro, Oh, iya. betul. Sekarang begini, punten dalam tanda kutip para produser, para pembuat film, sinetron, tolong dong.
Jangan Anda merusak anak-anak karena Anda pun punya anak, tidak ingin rusak, saya yakin. Misalnya adegan anak SD lah pacaran. Iya. Berpelukan, berciuman, itu hindari, jangan terlalu vulgar. Dari dulu tan bisa orang-orang bikin film begitu, nggak usah begitu-begitu. Walaupun Anda bilang kan udah ada atas bimbingan orang tua, tapi kan orang tua tidak bisa menjaga anak, Anda juga nggak bisa. Iya. Kalau Anda tidak ingin anak Anda rusak gara-gara moral yang bejat nonton TV, Anda membuatlah film-film yang bagus. Jangan yang merusak akhlak anak-anak. Iya, tanggung jawab sebagai seorang pekerja seni juga berarti. Betul. ya, Pak? Iya. Oke. Tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau seandainya yang bermaksiat anaknya, apakah orang tuanya ikut mendapatkan dosanya nih, Mah? Kalau seandainya kita orang tua mendidik, mengarahkan, maksimal diiringi dengan doa, semenjak awal diajarkan agama dengan baik, diberikan lingkungan dengan baik, maka dia berbuat dosa dan maksiat, kita tidak terbawa dosa. Koma. Iya, Mah. Tapi seandainya kita tidak mengarahkan agama dengan baik, tidak mengatakan Allah maha melihat, maha mendengar, tidak mengatakan ini dosa, ini dosa, ini dosa, anak berbuat dosa, maka kita bisa-bisa terbawa ke dalam neraka jahanam. Ya Allah. Karena kita tidak na'udzubillah mengarahkan. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Jangan Ya. sampai ya keluarga kita, di dalam lingkungan keluarga kita ada salah satu anggota keluarga kita yang berbuat maksiat. Makanya dimulai dengan diri kita. Iya. Peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari. Pohonnya. Ya, seperti Jadi itu. pohon yang pada benar biar buahnya bagus. Bagus. Seperti itu. Ya, ya, ya. Berarti, Mah, dalam alasan apapun, kalau menonton video-video porno seperti itu, yang pornografi seperti itu sebenarnya hal maksiat, Mah. Maksiat, dosa, tidak boleh dilihat. Walaupun sudah Kayak macam suami maaf, istri. misalnya maaf dalam tanda kutip. Suaminya kurang bergairah, kalau nonton video porno, film monyil jadi bergairah. Salah. Mendingan lu bikin film sendiri, ngapain bila film orang? Iya, iya. Itu yang walaupun salah. dari segi medis dianggap sebagai membantu. Terapi. Iya, sebagai terapi gitu. Misalnya, pakai amat terapi dengan manusia dirangsang. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kalau dia normal akan tertarik dengan lawan jenis kok. Ya Allah. Walaupun kita nontonnya, mohon maaf, nontonnya berdua sama istri. Walaupun jangan pakai begitu, tapi dengan rangsangan-rangsangan. Maaf, misalnya Anda punya istri, tubuh mana yang kalau dipegang akan membangkitkan birahi, dan diusap kayak bagaimana, dengan dikecupnya yang mana, itu pasti pasangan Anda akan berbicara mana yang menyenangkan mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ngapain nonton film orang, lu bikin aja film sendiri. Iya, iya, Mah. Takutnya kalau bikin film sendiri kesebar, bahaya, Mah. Jangan disebarin, tahu kan lu di Jangan kamar, disebar. emang di lapangan lu lagi Di lapangan. di kamar. Iya, ngerti, Mah, maksudnya di lapangan. Ya makanya Main kesebar, bola lapangan, Mah. lu mikir kesebar kemana? Iya. Katanya Mama bilang suruh bikin film sendiri. Gak usah Film sendiri direkam. berdua. Oh, jangan direkam, maksudnya Jangan direkam, bahaya Makanya kalau dalam An-Nur handphonenya hilang. 59, Iya. anak-anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya dalam 3 waktu. Oh, iya, setelah habis isya, sebelum Subuh, subuh, habis lohor. habis lohor. Karena kebanyakan suami istri habis isya, capek, lelah. nah, Istirahat. sebelum subuh nambah. Belum, iya. Habis lohor kalau libur di rumah ngapain gitu. Iya, benar. Kunci tuh pintu. Kunci Nanti ntar mau tukeran. keset situ ya, Lu Mah. jangan bela-bela diri. Iya, iya, Pak, ya, Pak. Siap. Oke. Oh, seperti itu, Mah. Oh, jarang baru tahu ya. Oh, seperti itu. Ohnya panjang. Oh. Seperti itu. Si ada anak kecil. Ya. Sarah prepare ya, prepare. Kan kayak Mama bilang, semuanya Zara tampung bekal dulu, bekal, Mah. Iya. Prepare untuk berumah tangga kelak ya, Siapkan Sarah, ya. bekal Anda. Kalau perlu catat. Iya. Dan Mas Badu juga kayaknya udah gak sabar mau pulang cepet-cepet nemuin istri ya, Ma ya. Enggak, ini baru jam 8 ntar habis zuhur. Terima- Waktu yang anak-anak dilarang masuk ya, Pak. Iya. Anakku jangan masuk dah. Terima kasih Mama atas tauriahnya hari ini ya, Ma ya. Bapak Ibu jamaah, pastinya tadi Mama sudah sampaikan. Mau itu maksiat kecil, maksiat besar, jangan sampai disepelekan. Karena jangan dibiarkan dosa tersebut dari yang kecil tertimbun sampai sebesar bukit, ibaratnya seperti itu. Nah, ada pantun lagi nih. Jamu berkhasiat ibaratnya obat.
Kalau bermaksiat, secepatnya tobat. Silahkan di rumah, kita tutup dengan doa. Silahkan. Tobatlah tobat. Ser. Wahai sahabat. Main yoyo di rumah. Iya. Ayo mah. Ayo, Mah. Cakep. Cakep, yuk, Mah. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Engkau perintahkan kami untuk bertaubat dengan dosa yang pernah kami lakukan. Engkau larang kami melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya Allah. Sadarkan kami agar kami bertaubat dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Hindarkan diri kami kalau seandainya kami suatu saat akan melakukan dosa dan maksiat. Tunjukkan oleh-Mu, ya Allah, ke dalam dada kami tentang keimanan dan ketakwaan. Sadarkan kami bahwa Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, dan kami mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan, besar maupun kecil. Ya Allah, kami mohon bimbingan dari-Mu. Kami mohon petunjuk dari-Mu, ya Allah. Kami mohon hidayah dari-Mu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Oh Dede, terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama, Mas Ada Fido. Mawi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.